syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh pemirsa dimanapun antum berada. Di sini sekedar menanggapi pertanyaan yang sangat panjang, namun bisa diambil titik temu atau titik sebagai inti dari pertanyaan itu, yaitu paling tidak atau yang tidak jauh pertanyaannya tentang apakah bisa dzikir sambil tidur. Nah, itu. Atau apakah dzikir itu di semua tempat atau di semua kegiatan bisa, termasuk tidur. Nah, inilah yang akan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ketika kita tahu kenapa kok dalam video yang kemarin itu saya bilang zikir itu ya silahkan berdiri dalam segala hal apapun, dan juga namanya orang tidur pasti kodak zikir. Kenapa? Ya kan, karena itu tidur gitu. Sedangkan kita tahu sendiri, kita sudah yang mengkaji hadis, yang mengkaji Al-Quran, gak ada istilahnya Al-Quran ketika bilang atau hadis ketika Rasulullah itu menganjurkan, ya kan, ketika tidur zikir, ya gak ada. Juga kiai-kiai kita, ketika kita sudah nyantri di pondok pesantren, entah itu 3 tahun, 6 tahun dan lain sebagainya, pasti kiai bilang, ayo sore wiridannya ini, malam wiridannya ini. Itu terkait dengan waktu atau terkait dengan kegiatan. Kalau kamu mau makan, baca Allahumma barik lana fima razaqtana, itu kan termasuk zikir, artinya ingat Allah. Kalau kamu sudah bangun tidur, kamu baca ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur dan lain sebagainya sebelum tidur. Mau makan, setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah kita pahamin, ya. Karena sudah kita pahamin bahwasanya segala aktivitas itu akan berhenti semuanya ketika kita tidur. Salah satu aktivitas orang waras ini, ya, orang yang sudah punya akal, ahli pemikir atau ilmuwan atau profesor, ketika tidur gak ada yang tahu, ya kan? Dia sudah gak tahu entah ada apa di kelilingnya, nggak tahu, kecuali memang diberi kelebihan. Contohnya ada yang kalau baca amalan-amalan tertentu, kalau ada maling bisa bangun, itu lain lagi, kan begitu. Secara normalnya orang tidur itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa, termasuk itu. Bukan berarti, ya, diartikan bukan tidur, bukan zikir sambil tidur, tidak. Tapi zikir itu bisa siang hari, bisa malam hari, gak terkait waktu, tanpa batasan waktu selama 24 jam. Dan juga zikir juga bisa di segala aktivitas dan juga selain tidur. Karena dalam Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran itu, ya kamu kalau dalam aktivitas berdiri ya zikir, dalam aktivitas duduk kamu juga zikir, berbaring pun kamu juga bisa berzikir. Sehingga gak ada, makanya kita tahu gak ada doa, gak ada zikir, ya kan, yang kita punya amalan dari kiai nih ketika tidur, ya kan. Ada orang bilang nih ketika tidur pakai amalan ini, ya gak ada. Pasti kita yang dapat ijazah dari siapapun, dari kiai, dari ulama, pasti sebelum tidur Rasulullah SAW sebelum tidur baca qul huwallahu ahad berapa kali, baca subhanallah, baca ini dan lain sebagainya. Itu ketika bangun tidur pun baca. Kenapa? Karena saat tidur pun di samping kita ada apa nggak tahu. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, untuk para audien, para teman-teman sekalian, para penonton, para penggemar dakwah, para pecinta agama, ilmu agama, silahkan jika ada pertanyaan atau jika pendapat saya salah menurut Anda, tidak apa-apa, silahkan di komen, silahkan diberi saran, silahkan ditanya juga. Karena memang apalagi hanya saya, ya, sekalipun Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala,
yang kita tahu beliau dalam makalahnya, perkataan beliau saya mengucapkan Ro'i sawabun wa yahtamilul khata'. Pikiranku itu benar tapi pasti ada unsur kesalahan. Ro'yuka khota'un wa yahtamilus sawab. Dan pendapatmu bisa jadi salah tapi juga bisa jadi mengandung unsur kebenaran. Jadi itulah manusia, selama itu urusan suliyah bukan urusan usuliyah, silahkan diperdebatkan, silahkan dipertanyakan, dan silahkan akan dijawab di kemudian hari sesempat kami insya Allah dan sesegera mungkin. Yang penting ada semangat ya, insya Allah kami jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum.